Halo teman-teman semua, ini adalah part kedua dalam trip report naik bus Sugeng Rahayu ATB dari Purwokerto ke Madiun. Nah, di part kedua ini aku akan nunjukin ke kalian semua bagaimana sih performa dari bus Sugeng Rahayu Mercy ini ketika di habitat aslinya alias Jogja Solo ke arah timur. Apakah masih bisa sat-set kayak biasanya? Simak sampai akhir ya. Part kedua ini dimulai dari bus melewati wilayah Sumbio, Kabupaten Banyumas. Dari Kabupaten Banyumas kita geser ke Kabupaten Kebumen. Nah, di sini nih rumahnya bus penguasa jalur Jogja, Purwokerto maupun Cilacap, yaitu Efisiensi Group. Yang namanya tuh sekarang banyak deh, ada yang DVD maupun shuttleku yang masuk ke Bandara YIA. Aku penasaran karena jalurnya udah nggak rata. Aku pengen nyobain sensasi di belakang nih teman-teman. Nah, Mas Irfan ganti di depan, aku tak ganti jaga di belakang ini. Kayak gimana ya? Ini masih belum kencang sih. Habisnya kalau kencang kita lihat sensasinya kayak gimana. Kalau dilihat sih ini kita udah masuk di Gombong teman-teman ya. Udah di Kabupaten Kebumen. Udah nggak di Banyumas lagi. Nah, sebelah sana tuh kayaknya kalau nggak salah stasiun Gombong deh. Saya ingatku stasiun Gombong tuh depannya kalau kita keluar, depannya tuh ada pasar gitu. Ya mungkin ini kayaknya. Saya tak cek di maps ya, bener nggak? Stasiun Gombong ada di sebelah sana. Oh iya teman-teman, ternyata stasiun Gombong ada di sebelah sana. Lepas Gombong penumpang udah terisi lebih dari setengah. Dari kapasitas bus ini sekitar 54 seat. Jadi yang depan ini udah hampir penuh, cuman sisa belakang ini doang. Nah, yang panggung ini yang kosong cuma 2 orang. Nah, tunggu jalannya udah agak lapang dan jalannya jelek. Kita lihat gimana kalau pas di belakang rasanya kayak gimana. Kalau aku perhatiin sih ini penumpang rata-rata turunnya di Kotoarjo teman-teman ya, di Purworejo, karena emang bis ini kan sistemnya bis ATB. Jadi penumpang yang naik itu penumpang meteran, bukan penumpang yang tujuannya jarak jauh kayak Madiun ataupun bahkan sampai ke Surabaya. Jadi penumpang itu meteran, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Jadi kalau bisa dibilang walaupun kapasitasnya cuma 54 seat, tapi bisa loh dari Purwokerto sampai ke mana si Surabaya itu total penumpang atau total karcis yang dikeluarkan oleh bus ini bisa sampai ratusan, karena emang penumpang bisa sampai ratusan. Kita nyampe nih Pasar Karanganyar Kebumen. Naikin 1 penumpang tadi.
sekarang bus lagi berjalan di wilayah Prembun, perbatasan dengan Kutoarjo di Kabupaten Purworejo. Ini masih Kebumen dan ini udah jalannya udah sedikit gak rata dan udah mulai kenceng teman-teman. Jadi bisa aku rasain ini tuh emang bener sesuai dengan prediksiku di awal bahwa yang paling belakang kan gak ada bebannya ya, di bagasi gak ada bebannya, kosong. Jadi kayak ground jalan tuh kerasa banget. Gak begitu sih, maksudnya nggak hampir nggak ada perubahan antara yang suspensi dan yang nggak suspensi. Malah suspensi ini lebih gini-gini teman-teman, goncangannya lebih hebat lagi dibandingkan dengan yang pakai per kayak gitu. Mungkin kalau udah ada paketan, jalur paketannya udah ketata gitu kan, ada beban motor 2 atau 3 di bawah, kemungkinan ini akan lebih stabil yang bagian belakang, karena emang mesinnya kan ada di depan. Yang belakang nggak ada apa-apa, nggak ada bebannya, jadi ada gitu. Kalau saranku enaknya di tengah deh, jadi biar pas gitu. Belakang kurang recommended, tapi kalau untuk view asik sih. Kita kayak dia ada di panggung gitu. Udah sampai di Purworejo. Di sana ada stasiun Kutoarjo dan di sebelah kiri ini ada garasinya bus Sumber Alam, garasinya Pak Anton. Alun-alun Purworejo, Kutoarjo. Mulai dari Purworejo ke arah timur banyak ditemui jalanan yang lebar dan mulus kayak gini. Ini nanti mungkin sampai kita masuk ke Jogja ya. Nah, abis ini kita juga bakal banyak banget berpapasan sama bus yang keberangkatan dari Jogja, Klaten ke arah Jakarta via jalur selatan. Seperti Agramas, Sinarjaya, Murtijaya, dan Sumber Alam yang markasnya emang ada di Purworejo ini. Modelnya kokol ya bisa dipinjam mas. Ini modelnya nggak kokol loh. Ini sih kokol mesin ngarep kok. Kalau nyambung kokol. Jam 14.19 kita sekarang udah ada di depannya Bandara YIA, Yogyakarta International Airport. Tapi bus ini tuh nggak masuk ya. Kalau yang masuk itu kayak bus efisiensi atau TVD itu dia masuk dengan nama Shuttle Bu. Tapi kalau yang di sini nggak, ada cuma lewat di depannya doang. Kalau kita pas lewat sekitaran Bandara YIA ke arah timur, wah bisa kita lihat gedung-gedung menjulang tinggi banyak banget. Sekarang udah banyak hotel berbintang yang dibangun di sekitaran Bandara YIA. Ini pastinya efek adanya Bandara Jogja yang baru sih. Mungkin karena bandara yang baru ini letaknya cukup jauh dari pusat kota Jogja ya. Beda sama Bandara Adi Sucipto yang lama, yang jaraknya itu nggak terlalu jauh dari pusat kota. Jadi kebutuhan hotel juga meningkat di sini. Misal ada flight pagi biar nggak keburu-buru.
San Tronton. Iki San Tronton. Handoyo udah ada Rosin Tronton juga. Apa? Belum, sing Jogja belum, tapi sing Jember, Ciputat karo Palembang, Malang wis. Yang ini bentuknya. Kan jumlahnya 19 saya kono kuwi. 19 ya nambah. Kesultanan Palur. Burung sempat bareng dekne numpak. Iya, Tronton iki Tronton. Jembatannya didandani. Dene kiwoten kan. Pas ngelewatin jembatan Kali Progo di wilayah Kulon Progo ini terjadi buka tutup jalur. Wah, ini kayaknya jembatan sebelah lagi direnovasi apa mau dibangun ulang ya? Buat teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar. JB5. Ini jam segini kita masih ada di daerah Sedayu. Ini kayaknya jamnya habis deh. Nyampe Giwangan langsung berangkat lagi nih kayaknya nih. Setelah melewati rest area Ambar Ketawang, bus Sugeng Rahayu ATB dari Purwokerto ini nggak masuk ke tengah kota Jogja ya, melainkan melewati ring road barat Jogja yang nantinya akan tembus langsung ke terminal Giwangan. Blitar nih omah, belang enak pulangnya mas. 15.37 kita udah masuk di terminal Giwangan Jogja. Kalau dilihat dari jadwalnya sih bus ini emang telat ya. Kudunya berangkat dari Giwangan sekitar jam setengah 4 sore. Ya banyak faktor sih, banyak poin alias naik turun penumpang. Gimana mas? Atas. Jalanan yang hari itu cukup padat serta banyak banget perbaikan jalan di lintas Purwokerto hingga Kulon Progo. Tak pikir busnya langsung berangkat. Aku tadi sempat izin sholat dulu sama krunya. Ternyata karena bus ini lintasan alias bukan start dari sini, makanya jamnya bisa agak sedikit fleksibel alias mundur menjadi jam 16.10 dari terminal Giwangan yang harusnya jam 15.30. 40? Sempat 4.10. Oh, lumayan sih. Siap. Ada kosong. Harus sampai. Kadang-kadang nggak nyampe segitu udah berangkat. Misalnya tak sembayang sih, sakit lagi. Kurang ya? Oke. Oke, kira langsung musola mesti bangun. Musola putih. Oh niki, oke. Iya Mas Bowo. Oke, siap. Di terminal Giwangan Jogja ini ternyata kami udah ditungguin dan disambut sama teman-teman pecinta bus dan YouTuber Jogja seperti Mas Bowo Jalan Lagi serta Mas Tori, kuncinya terminal Giwangan ini. Makasih. Weh, Mas. Yes. Lo rame nih. Ki sapa ki? Aku ngejalin sapa? Oke, siap. Wah, sesuatu thumbnail aku. Nah, ini bus ini punya jadwal ternyata jam 4.10 dari sini. Cuman bisa lebih maju lagi. Ini sekarang masih jam 15.42. Drivernya lagi istirahat dulu. Kayaknya drivernya cuma satu kayaknya. Nah, ini aku mau cari musola dulu untuk sholat teman-teman. Untuk musola di terminal Giwangan itu banyak banget. Ada yang di sana, ada yang di sana, dan ada yang di belakangnya. Agennya efisiensi di sini teman-teman. Nah, cocok. Wudhunya di belakang sini berarti. Teman-teman, ini udah selesai sholat dan kita lihat apa aja yang ada di terminal Giwangan
di jam 4 kurang seperempat ini. Yuk. Di sini ada bus Shuttleku, grupnya efisiensi maupun TVD. Bus ini selalu menggunakan unitnya diputer yang terbaru ya. Dia menggunakan Jetbus 5 ya, karena bisa dibilang sebagai dealer berjalan, karena juga ini jual beli. Nah, di sana juga ada bus, kita zoom ya. Mulai dari sana ada Akas A3 AAA. Itu tujuan ke Banyuwangi, kalau nggak salah 1526 tuh. Lalu ada Budiman tujuan ke Tasik, dan nih ada Mila kalau Lemak 35 dari Jogja tujuan ke Madura, Hino AK240. Sebelahnya ada Sugeng Rahayu yang patas tujuan ke Bandung, teman-teman. Di sini ada Eka 7 dari Bumiayu tujuan ke Surabaya. Lah, Beskundi. Oh, mungkin di sana ya. Ini ada Mila tujuan ke Banyuwangi pakai Hino AK8. Di sini terparkir 3 bus Sugeng Rahayu. Sama-sama ATB, tujuannya ke Surabaya. Kalau yang 2 ini memang startnya dari sini. Sedangkan yang ini adalah rute baru yang startnya dari Purwokerto. Sekarang udah jam berapa sih? Jam 4 ya. Berarti sekitar 6 jam aku ada di dalam bus ini. Itu rasanya nggak kayak naik Sugeng Rahayu yang kayak gini, yang pakai Hino AK. Untuk tarikan mesinnya emang masih standarnya Mercy, jadi bisa agak kurang jos lah. Kalau untuk ukurannya si Sugeng Rahayu mungkin masih belum disetel karena kan masih garansinya dari Mercy ya. Ini kan udah Euro 4. Mungkin ada manajemen engine-nya yang berubah dibandingkan dengan mesin-mesin seperti yang ada di sebelahnya ini. Lihat nih. Ciri khasnya nih loh. Lah, itu kan sennya kedip kejut kayak gini. Kayak gitu. Ini masih standar, teman-teman. Itu yang aku rasain. Jadi untuk nombak-nombaknya itu rasanya kayak kurang gitu untuk naik bus ini. Tapi untuk kenyamanan, wah ini juara dibandingkan dengan sebelahnya. Lalu yang kedua masalah kursi. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana, nggak kursinya yang sumber yang lama kayak gini. Kalau yang lama ini bener-bener buat tidur pun enak. Bahkan bisa aku bilang seatnya kelas ekonomi ATB terbaik itu ada punyanya Sugeng Rahayu yang ini, yang 2 ini. Yang ini walaupun dia pakai Rimba Kencana, tapi untuk ukuran rebah, tidur, posisi tidur, itu menurutku masih kurang, teman-teman. Masih enakan yang ini. Gak tahu kenapa kok sekarang si Sugeng Rahayu nggak menggunakan model yang lama ya, malah menggunakan model yang baru. Mungkin ngikutin tren kekinian atau mungkin cetakannya udah nggak ada. Aku nggak tahu, karena Sugeng Rahayu ini udah lama banget nggak permajaan di bagian bus kelas ATB-nya. Udah lama banget. Karena kan modelnya Antrian. dulu langsung parkir. Sebetulnya itu mobil lintas, Mas. Oh, nggih. Oleh gak parkir kan. Oke, berarti jamnya 4.10 nggih. Karena di sini ada pengurus sih, ya wis. Masuk ae, nggih. Tapi sebenarnya mobil lintas. Nggih, siap. Mungkin kita komunikasi dulu dengan parkir. Oke, koordinasi dulu. Sinar Suites 56 RE. Jogja Lebak Bulus. Iya, Pak. Atas. Makasih banyak, Mas. Oke, siap. Makasih banyak. Nah, ini mundur. Ah, pas mundur ini siapa ngerti sudah di thumbnail. Iya kan? Wes, makasih banyak ya. Salim karo penguasane. Saya Mas, matur nuwun. Oke. Matur nuwun. Bismillah. Mas. Jajane uang. Alhamdulillah. Oh, iki panganan iki. Engko dikeki arek-arekmu. Dititipne arek-arekmu. Dapat makanan banyak, dapat minuman, alhamdulillah. Suwun. Matur nuwun dulur-dulur Jogja.
Oleh-oleh apa ya mau? Bakpia. Iya bakpia kering ngono kae. Alhamdulillah. Dulur-dulur. Wajik. Apa wajib? Wajik. Terus apa teman wajik? Kan iku wong dhisik. Gak ngerti wajik. Wajik enak iku, legi. Ndi iki siji enak nek. Apa? Oh, alhamdulillah, matur nuwun. Mas-masnya matur nuwun, Mas. Oh, iki tuku dhewe niki. Aku tuku dhewe lagi. Oh, iya. Ini dari Mas Bowo. Makasih Mas Bowo. Makan biar kita nggak kelaparan, Mas. Nggak boleh, Bang. Selepas dari Terminal Giwangan Jogja, bus langsung menuju ke arah Klaten hingga Solo. Nah, ada yang unik nih di lintasan ini. Seingatku ada perjanjian antara bus jarak jauh baik Patas maupun ATB dengan bus lokal Yogyakarta Solo, bahwa bus jarak jauh dilarang untuk ambil penumpang sepanjang jalan di lintasan Jogja Solo ini, kecuali di dalam Terminal Klaten. Nah, aturan ini berlaku mulai dari pagi sampai malam kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan tengah malam, kalau nggak ada bus lokal Solo Jogja, bus jarak jauh baru diperkenankan untuk ambil penumpang sepanjang lintasan ini. Misalkan udah lepas dari jam 10 malam hingga jam habis subuh gitu kan, nggak ada bus jarak deket Jogja Solo ya, itu bus lokal, makanya bisa ambil. Ya bagi-bagi penumpang lah, bagi-bagi rezeki sesama bus. Saat ini bus sedang melintasi Terminal Klaten. Nah, di sini semua bus yang punya trayek ngelewatin Klaten, terutama bus AKDP AKAP ya, bukan pariwisata ya, diwajibkan untuk masuk ke Terminal Klaten ini untuk laporan jumlah penumpang ke petugas Terminal Klaten. Mungkin juga untuk sebagai kontrol dan ngecek yang keluar masuk di Jogja ada berapa ya orangnya. Sekitar maghrib udah mulai gelap nih. Kita udah masuk di wilayah Solo. Emang agak telat sekitar 45 menitan ya dari jadwal normal ya. Kemarin aku lihat video trip reportnya Givari yang turun di Kartosuro itu masih terang loh. Ini udah gelap banget. Oke, so anu Medion. Hati Mas. Aku tak ngecas kene ya. Oh, oke, siap. Mas, Mana pergi? lari aku Mas. Oh, mau lari. Ya, balik lari. Oke, siap. Melu aku jam 8 nih. Apa ikan ngene iki? Ora chicken kok. Oh, ono ta? Sing kuningan. Oh, Kuningan. Siap. Oh, Mas. Yuk, hati-hati. Yo, ini kita lagi ada di pintu timur. Dikasih hadis. Nih teman-teman, ramai banget pintu timur Terminal Tirtonadi. Ini adalah shelter khusus untuk ATB dan sebelahnya untuk yang Patas. Sorry, bukan. Shelter untuk Sugeng Rahayu dan ini yang shelter untuk Eka Mira. Sebenarnya SR3 juga gak sih? Anjay, sama-sama SR3. Nah, dua bus ini adalah produk dari Laksana SR3. Satunya Legacy, yang Eka pakai Hino RM280, sebelahnya
Ini Discovery SR3 Mercedes-Benz 1623 dari Eka Mira dan dari Sugeng Rahayu. Sebelah ini shelter untuk Eka Mira, sebelah sini shelter untuk Sugeng Rahayu, baik pun itu patas maupun yang kelas ATB teman-teman. Jadi dipisah gitu biar adil. Nah kayak gini, ganteng juga ya. Gak kalah ganteng sama yang body tinggi, walaupun bodinya ini selisihnya mungkin sekitar 20 sentian, tapi nggak kalah ganteng. Dari Solo sini nanti bus ini akan ngetol dan keluar di Sragen, lalu Sragen sampai Madiun via bawah. Setelah itu dari Madiun sampai ke Nganjuk dia ngetol lagi, lalu turun lagi, lalu naik lagi di Kertosono sampai ke Surabaya Bungurasih teman-teman. Tadi pantas ya ada tulisan via tol, tapi nggak full tol sih, karena dia harus keluar masuk gitu, dan harus lewat jalur bawah di beberapa kantong penumpang seperti Ngawi, Mospati. Nopo-nopo, angkat selamat, mulai selamat, selamat malam, selamat jalan, semoga Apa? selamat sampai tujuan. Mangkat. Cepet langsung gitu. Angkat jam 18.44. Ini jamnya telat sih, harusnya jam 6 udah lepas dari sini. Terus ambil kiri langsung ke arah tol. Lepas Solo, wah ini bisa dibilang habitatnya bus Sugeng Rahayu ATB nih. Biasanya jam-jam ke arah timur, Solo ke arah timur tuh jamnya balapan ya teman-teman. Cuman masih belum kerasa sih, karena bus ATB ini tuh via tol. Dari Solo sampai Sragen dia ngetol. Nah, Sragen sampai Madiun kita nanti akan menikmati raungan mesin 1623. Apakah masih sama galaknya dengan Hino AK miliknya Sugeng Rahayu seperti biasanya, atau masih standar, kurang bisa dikatakan kurang galak ya, karena kan ini masih garansi dari Mercedes-Benz, masih baru banget. Ya, ngono juwo dhewe. Berangkat dari depan terminal Pilangsari Sragen. Iki nganune sumber ya. Apa? Habitate. Ya, habitate. Lanjutnya kan habitate. Iya, habitate. Pelayannya kayak gitu.
1942 kita udah masuk wilayah Jawa Timur di Ngawi. Tapi masih Ngawi-Ngawi yang paling ujung barat ya. Menurutku ini bukan Sugeng Rahayu yang aku kenal ya. Mulai dari klaksonnya yang bukan tat gitu. Dan satu lagi apa ya? Oh ya, tarikannya masih belum segalak Hino AK-nya teman-teman. Mungkin ini masih warranty atau garansi dari Mercedes-Benz. Jadi pihak montirnya Sugeng Rahayu yang handal belum berani mengutak-atik karena masih dalam garansinya Mercedes-Benz teman-teman. Mungkin kalau udah lepas garansi atau udah diizinkan untuk dioprek, wah ini mungkin bisa galak ataupun lebih galak daripada Hino AK 215 nya nih. Kita tunggu aja deh. Tapi untuk awal kayak gini, ini merupakan revolusi besar-besaran sih di sektor ATB. Mungkin pionernya adalah Sugeng Rahayu ini yang sekarang kayaknya lagi mesra-mesranya dengan Mercedes-Benz. Gak tahu nih, mungkin kalau kayak gini temennya sebelah itu mungkin juga bisa menggunakan Mercy nih. Ngawi, di Bonosoryo, ngarep iki. Oh, ini sing terkenal angker. Kene iki ya, sing terkena angker polisi ne. Boleh kicak garis gitu ya. Oh iya. Cegat diri karo. Enggak mesti random. Angker polisi ne. Dimaksud angker angker. Oh, kicak garis soalnya kena ya. Tapi saya kosong. Sido Wayah. Situ, Pak. Oh ya kayak Rosin. Sido Wayah. Tapi itu lewat bus. Masuk terminal Kertonegoro Ngawi, sama halnya kayak di Klaten, di sini semua bus diwajibkan untuk masuk bagi bus angkutan penumpang dalam trayek yang memiliki lintasan Ngawi. Butuh mandek kene kabeh. Iki 12B po. Harapan. Kertonegoro. Iya. Nah, tes suspensi. Dan ketika keluar Ngawi seperti biasa, bus akan berubah vibes-nya kayak kapal kena ombak. Nggak tahu ya, ini proyek pembangunan terminal Ngawi kok mandek gini ya. Udah bertahun-tahun loh kondisinya tetap kayak gini. Sayang banget gak sih? Padahal di sini merupakan lintasan yang cukup ramai dan tiap hari banyak banget bus-bus, mulai dari bus biasa sampai bus mewah lewat daerah sini. Karena kebanyakan bus dari Jawa Timur arah ke Jabodetabek maupun Bandung, servis makannya tuh ada di wilayah Ngawi sini. Jadi mau gak mau ya kudu lewat terminal Kertonegoro Ngawi ini. Lepas dari terminal Ngawi, bus melewati rumah makan Duta. Nah, rumah makan ini menjadi favorit bagi bus akap tujuan ke Jakarta untuk servis makan ya. Karena lokasinya ini deket banget dengan exit tol Ngawi.
Biasanya tuh bus exit Ngawi lalu masuk ke terminal dulu baru masuk ke rumah makan ini. Seperti yang dilakukan oleh PO Agramas yang ada di depan ini yang dari Malang tujuan ke Parung. Sampai juga. Mana Mas? Mana nih? Ada jalan tronton nih. Lama apa nih? Nah, ini kita udah lewat Ngawi, habis ini Ngawi Lama dan akan ngelewatin Maospati. Nah, di ruas jalan ini Ngawi Lama nanti sampai ke Maospati itu jalannya mau bener-bener bergelombang dan disitulah suspensi akan dites kayak gimana sensasi naik Mercy 1623 ATB di jalur itu karena bus ini menggunakan air suspension. Teras. Wah, ini jalan iya. Aku mulai 2010 Mas beneran. Di depan situ adalah Ngawi Lama. Sini merupakan shelter dari bus-bus ATB kayak gini teman-teman. Banyak yang naik dan turun dari sini. Nah, di sini. Karena di sini tuh dekat dengan apa ya? Bisa dibilang kotanya Ngawi ya. Nah, ini merupakan percabangan jalur juga. Kalau lurus ke sana nanti ke arah Karangjati sampai ke Caruban. Nah, kita ambil ke kanan menuju ke arah Maospati. Yang lurus itu biasanya bus-bus Sugeng Rahayu yang Semarangan. Jadi dia nggak masuk Madiun, langsung Sarkat di Karangjati, langsung masuk ke Caruban. Yang naik banyak banget cuy di sini. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan bisa merasakan kenyamanan suspensi dari bus Sugeng Rahayu ATB Mercy 1623 ini di lintasan Ngawi Lama sampai Maospati. Seperti yang kita tahu atau teman-teman yang sering naik bus lewat jalur ini emang nggak rata. Gerunjalan ya nggak gerunjalan, tapi emang nggak rata gitu aja. Mungkin buat bus yang suspensinya agak limbung, wah bener-bener vibesnya ini kayak kapal laut teman-teman. Cuman untuk Mercy 1623 ini suspensinya nggak terlalu ngayun dah. Jadi kita bisa bilang misalkan orang yang nggak tahan naik bus dengan goyangan yang cukup parah, ini nggak bikin mabuk sih teman-teman. Ini kita lagi berhenti ambil penumpang di daerah Geneng. Ini adalah kali kedua sepanjang perjalanan kita ketahan kereta api. Nggak tahu ini kereta api apa ini. Yang pertama tadi pas di Sumpiuh tadi kereta barang bawa kerica. Potongan gede ya. Potongan gede karena anaknya.
sekitar jam 9 kita udah sampai di Mauspati. Buat penumpang yang punya tujuan ke Mauspati atau Magetan Kota, turnya di sini ke kiri menuju arah Madiun, sedangkan untuk Magetan Kota dia ke kanan. Anjir, gandeng ternyata. Wah, ini iso balapan nih. Wah, kayak gitu loh teman-teman. Ya kayak gitu tarikannya just banget. Langsung set. Ini kalau lurus langsung masuk ke Kota Madiun untuk bus akap AKDP, belok ke kiri masuknya ke Ring Road Madiun. Nah, nanti tembusannya langsung di Terminal Madiun teman-teman, di sisi utaranya Kota Madiun. Sun. Cek ya aku ya. Isian. Setengah 10 kita udah sampai di Terminal Madiun. Oke. Sun ya? Mas Sun, Mas. Mas Sun ya, Mas? Boten. Alhamdulillah udah perjalanan dari Purwokerto sampai ke Madiun, berangkat jam setengah 11, sekarang setengah 10, berarti 11 jam perjalanan bersama PO Sugeng Rahayu yang menggunakan bus terbaru Mercy 1623 di kelas ATB-nya. Overall untuk kenyamanan ini jelas upgrade dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, yang masih menggunakan berdaun. Cuman mungkin karena ini masih unit baru, jadi apa ya, akselerasinya itu masih kurang sat-sat gitu loh teman-teman. Nggak kayak Sugeng Rahayu atau Sumber Group yang aku kenal. Jadi misalkan nyale itu nggak bisa langsung seset, cuman harus digiring dulu pelan gitu, dan halus banget tadi. Itu aja sih. Oke, itu dia video review tentang perjalanan dengan bus Sugeng Rahayu dari Purwokerto sampai Madiun. Habis ini aku akan ngejar kereta api Matarmaja menuju ke Blitar. Terima kasih sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe.